Hai, selamat datang kembali di channel Bakanime 9, kita lanjut chapter 12 ya gengs. Masih dengan judul yang sama yaitu Rankers Return Remake. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung saja, scan memperlihatkan Hyunwoo sedang terbaring lemas dengan wajah yang sangat kusut. Terlihat juga Dakan yang mengawasi dari atas. Dia berkata, "Sudah selesai?" Hyunwoo menjawab, "Aku menyerah, aku akan mati jika aku melanjutkannya." Tangi yang mendengar ucapan Hyunwoo pun menjawab, "Berhenti melebih-lebihkannya. Tetap saja kau bertarung dengan baik melawannya." Hyunwoo berkata, "Itu tidak penting, tak ada gunanya jika aku tak lulus." Dekan pun ikut menjawab, "Siapa bilang kau harus mengalahkanku?" Hyunwoo menjawab, "Tunggu." Jadi, sistem pun berkata, "Anda telah menyelesaikan pengakuan Dakan, Anda akan menerima bantuan Dakan." Dakan berkata, "Kau telah membuktikan kemampuan dirimu." Hyunwoo hanya berkata, "Wah," dia terkagum saat melihat kalung yang mengeluarkan cahaya. Dia berkata, "Ini adalah hadiah karena lulus ujianku." Sistem berkata, "Anda menerima kalung Dakan." Hyunwoo dan Tangi pun lompat kegirangan, mereka sangat bahagia dan berteriak. "Wuho!" Sistem mengatakan rakun akan muncul. Saat kemunculan rakun Tangi terpental, Hyunwoo berusaha menahan dirinya agar dia tidak terjatuh. Energi yang muncul sangat kuat hingga mereka kewalahan. Hyunwoo yang melihat rakun pun kaget, dia bergumam, "Jadi dia rakun, sekarang aku mengerti kenapa aku harus mengikuti ujian itu." Dalam hal kekuatan Dakan seperti Americano. Sementara kekuatan rakun seperti espresso bukan, kekuatannya bahkan seperti biji kopi mentah. Kemudian Dakan berkata pada rakun, "Hyung Nim, pria ini datang untuk memberi kalung Kankun padamu." Rakun berkata, "Apa Kankun?" Kemudian rakun berteriak di depan wajah Hyunwoo. Sambil memegangi badan Hyunwoo dengan tangan besarnya, "Kau membawa kalung Kankun?" Hyunwoo menjawab, "Iya." Rakun mengambil kalung itu dan berkata, "Ini benar kalung miliknya." Tiba-tiba rakun mengamuk, dia berteriak hingga Hyunwoo terpental. Dia berkata, "Bawa dia ke hadapanku." Dakan yang mendengar itu hanya bisa menjawab, "Hah." Kemudian sistem mengatakan, raungan rakun menyebabkan semua status menurun sebesar 50%. HP tidak dapat dipulihkan. Hyunwoo yang mendengar itu dia kaget dan ketakutan. Dakan pun mendekat dan lalu menenangkan rakun. Rakun berkata, "Dakan, jangan hentikan aku." Dakan menjawab, "Menurutmu seberapa besar dia membencinya?" Kali ini ia bahkan menyembunyikan kalungnya. Mendengar perkataan Dakan, rakun terdiam. Jadi beginilah awal mula kisah questnya. Kankun adalah putra rakun dan putra kepala suku. Dia membenci latihan keras yang diberikan rakun, dan memiliki kebiasaan melarikan diri. Untuk mencegah hal ini, dia dipaksa untuk memakai sebuah kalung yang bisa melacak lokasinya dan mensumennya kapan saja. Kalung itu mempunyai mantra yang membuatnya tidak bisa melepasnya. Tapi seseorang membantunya menghancurkan mantra di kalung itu. Oleh karena itu dia berhasil melarikan diri untuk selamanya. Dan orang yang menghancurkan mantra itu, ternyata adalah si Tangi ini. Tangi berkata, "Aku tidak tahu kalau ini akan menjadi di luar kendali." Dakan berkata, "Kau bisa melakukan hal seperti itu?" Tangi menghiraukan pertanyaan Dakan. Dia berkata pada Hyunwoo, "Apa kau tidak mengetahui seberapa hebatnya aku?" "Master bodoh." Hyunwoo kagum dan berkata, "Itu luar biasa." Rakun berkata, "Maafkan aku, ini masalah berkaitan dengan putraku. Jadi aku kehilangan kendali diriku sejenak, aku akan memberi hadiah padamu. Dengan benar karena sudah membawakan kalung itu padaku." Sistem mengatakan Anda telah menyelesaikan penerus suku serigala padang rumput. Anda mendapatkan XP, Anda naik level stamina dan magic telah dipulihkan. Anda mempelajari skill baru, Magic Condensation Magic yang direkomendasikan untuk mengerahkan kekuatan yang lebih besar. Tipe pasif, kelas unik, penguasaan F, Magic Power meningkat sebesar 20%. Hyunwoo bergumam, sebuah skill unik, menakjubkan. Skill Magic merupakan skill yang paling dicari di arena. Kemudian Rakun berkata, "Dan jika kau bertemu si bajingan itu, beritahu dia ini. Rumahmu adalah Black Forest." Sistem mengatakan, Anda menerima sebuah quest baru. Pesan Rakun. Rakun memiliki pesan untuk putranya Kankun.
Jika Anda bertemu dengannya sampaikan pesan tersebut. Tingkat C+, Goal sampaikan kata-kata Rakun pada Kankun. Reward X hadiah dari Rakun, Hyunwoo bergumam, quest lain lagi. Dia orc yang sangat murah hati, aku harus akrab dengannya. Hyunwoo menjawab, serahkan saja padaku Rakun Nim Nim Nim. Raken hanya menjawab, aku mengandalkanmu. Kemudian Raken berkata pada Tangi. Beruang kecil dari Buzing, jangan terlalu memikirkan Kankun. Tangi menjawab, baik tentu saja. Rakun berkata, dari awal tidak ada mantra di kalung itu, jadi itu bukan salahmu. Tangi kaget dan berkata, jadi aku tidak punya skill penghancur mantra. Hyunwoo berkata, apanya yang hebat? Keesokan harinya di dalam gedung tinggi. Terlihat Yongchan sedang membangunkan Hyunwoo, dia berkata, hei Kang Hyunwoo, bangunlah cepat. Hyunwoo pun terbangun dan menjawab sembari ngantuk-ngantuk manja. Apa kau di sini untuk memberiku quest? Yongchan menjawab. Apa yang kau bicarakan? Aku harus memberitahumu sesuatu, jadi bangunlah. Mereka pun beralih ke hadapan layar komputer. Yongchan, aku punya 2 kabar baik untukmu. Hyunwoo kaget dan menjawab. Oh, Yongchan berkata, pertama, video kita menjadi pembicaraan di masyarakat, jadi videonya viral. Hyunwoo berkata, video kita sudah mencapai 170.000 viewers. Makasih Yongchan, ini semua berkatmu, sembari memeluk kepala Yongchan. Yongchan pun kembali berkata, jangan merayakannya dulu, kabar kedua bahkan lebih bagus lagi. Aku mendapat email dari manajemen Nike. Hyunwoo menjawab. Nike? Ya, Nike sebuah perusahaan fashion terbesar yang mulai terjun ke streaming arena. Saat ini mereka adalah perusahaan nomor 1 manajemen arena. Yongchan berkata, mereka ingin merekrutmu. Hyunwoo menjawab. Perusahaan nomor 1 di dunia ingin merekrutku. Bahkan belum seminggu sejak aku kembali ke arena dan kesempatan semacam ini sudah datang kepadaku. Bayangan Hyunwoo kembali pada keadaan akhir-akhir ini di mana sang ayah berbaring di rumah sakit. Dia yang bekerja sebagai kasir minimarket dan bertemunya dengan anak mantan partner bisnis ayahnya dulu. Amarah, kebencian, kesedihan yang dialami Hyunwoo saat ini. Namun terbayarkan oleh kerja kerasnya, karena telah memilih kembali ke arena. Yongchan yang melihat tangan Hyunwoo terkepal begitu kerasnya, hanya tersenyum dan kembali berkata, kau telah memutuskannya kan? Hyunwoo menjawab, iya. Yongchan berkata, mereka menuliskan kontraknya di bawah sini. Apa kau ingin menghubungi mereka? Hyunwoo menjawab, iya, secepatnya. Malam harinya terlihat di sebuah gedung tinggi manajemen Nike. Manajemen Nike Kale berkata, bos, kita telah menyetujui kontrak dengan player dari video. Namanya adalah Kang Hyunwoo, dia memutuskan nickname streamernya adalah Eli Boss. Tapi itu sulit diucapkan, jadi aku akan memanggilnya Mr. G. Tapi ada sebuah masalah di sini, apa yang kau dapatkan saat menyingkat Mr. G? Jami sayang, bos menjawab, Mek, apa kau sedang bercanda denganku Kale? Kale menjawab sambil tersenyum, bukankah Mek mengingatkanmu pada player lain? Jami berkata, jangan-jangan. Kale menjawab, apa sekarang kau mengerti? Jami berkata, melegot, dia adalah ranker nomor 1 dan menghilang 2 tahun lalu. Kau merekrut orang sepenting itu. 2 tahun lalu jumlah player arena meroket. Dan arena menjadi populer di seluruh dunia. Sekarang hal itu membuatnya menjadi sebuah keuntungan yang tak terduga. Dan telah menjadi dunianya sendiri. Dan kau bilang padaku kalau player legenda dari arena telah kembali. Aku penasaran seberapa besar pengaruh kembalinya ranker ini akan mengguncangkan dunia arena. Diperlihatkan pintu rumah yang sangat megah, rumah lelang terintegrasi Aslan. Hyunwoo berkata, aku akan menjual ini dan ini bisa kugunakan. Setelah menjual item yang kudapat dari para PK dan Guild Black Skull, aku mendapat 5.100 gold dan sepasang sepatu. Aku juga mendapat item dari quest Dakan. Aku hampir melupakan ini hadiah dari Rakun, sistem mengatakan. Symbol of the Meadow, token yang diberikan pada manusia yang telah menunjukkan pada Daken kemampuan bertarung yang luar biasa. Token itu penuh dengan semangat juang, kelas unik, syarat penggunaan pengakuan Dakan. Efek STR plus 100 Con plus 50 Fighting Spirit plus 50, Fighting Spirit telah dibuat.
Fighting spirit semua status meningkat dalam pertarungan. Saat melawan musuh yang kuat status Anda akan meningkat lebih tinggi lagi. Saat musuh yang lemah status musuh diturunkan, status poin yang belum digunakan tidak dihitung. Hyunwoo berkata, kalung Dakan efeknya bukan main-main. Jika aku mengkombinasikan item yang ku dapat sejauh ini, equipmentku sama seperti player level 60-an, karena sekarang aku sudah level 32 akan lebih baik kalau aku bisa mendapatkan senjata kelas Unique dengan sisa goldku. Window pelelangan, hal terpenting sekarang adalah attack power. Saat ini penetrasi defense tidak banyak berguna untuk. Seperti yang kuduga tidak mudah mendapat item unik hanya dengan 5000 gold. Ada satu, Dwarf Sword pedang yang dibuat oleh palu emas Dwarf. Pedang ini belum diproses secara magic tapi masih merupakan item berharga. Kelas unik, syarat penggunaan 200 STR 150 kon, durability 1500 per 1500. Attack power 700, efek tidak mudah rusak, Hyunwoo berkata. Dan harganya hanya 1000 gold 10 kali lebih murah dibanding harga seharusnya. Apa item ini dijual oleh seseorang yang berhenti bermain game ini? Aku harus membeli ini, beli item ini klik ya, di saat yang sama suatu tempat di rumah lelang. Guild Black Skull Guild Master Sueron, dengan wajah yang panik dan badan yang bergetar. Dia didatangi seorang wanita, wanita itu berkata, apa ada masalah Guild Master Nim? Sueron menjawab, sudah terjual, wanita itu berkata. Bukankah itu bagus? Tiba-tiba Sueron pun mengamuk dan berteriak. Aku melewatkan satu angka 0 dan itemnya langsung terjual. Wanita itu kaget dan berkata, hah? Sueron menjawab, temukan orang yang membelinya dan bawa dia ke hadapanku. Wanita itu berkata, baik, di sisi lain Hyunwoo yang senang telah mendapatkan item yang dia inginkan berkata. Aku mendapatkannya, aku tidak tahu siapa yang menjualnya. Tapi aku sungguh bersyukur, ternyata yang membeli item itu adalah Hyunwoo ya gengs. Jadi perseteruan antara Guild Black Skull dengan Kang Hyunwoo masih jauh dari kata selesai. Scan memperlihatkan Hyunwoo yang sedang berdiam diri sendiri berkata, aku punya 3 hari sampai aku menandatangani kontrak dengan Nike. Aku harus menjadi lebih kuat saat itu bahkan jika hanya sedikit. Menyelesaikan quest seharusnya menjadi pilihan yang terbaik untuk itu. Karena aku punya quest dari Han aku harus pergi menemui LeBron. Sistem mengatakan, bertemu dengan Ksatria Kiwan Anda telah mendapat rekomendasi dari kelas administrator Han. Jika Anda percaya diri dengan kekuatan Anda temuilah Ksatria Kiwan. LeBron, tingkat E, tujuan bertemu dengan Ksatria Kiwan. Reward skill milik LeBron, Hyunwoo bergumam, aku telah mendapat hadiah yang bagus dari quest Serigala Padang Rumput. Aku penasaran apa yang akan ku dapat dari ksatria terkuat di Kekaisaran. Kalau ku ingat-ingat dia bilang LeBron berada di kediamannya di Yusma. Aku penasaran berapa harga gulungan teleportasi untuk menuju Yusma. Siang harinya di Kekaisaran Yusma, Hyunwoo tiba dan berkata, apa ini mansion tempat tinggal LeBron? Ini benar-benar berada di level yang berbeda. Yah lagi pula dia itu kesatria terkuat di Kekaisaran sih. Aku tidak pernah bertemu dengan LeBron saat aku masih memakai karakter Meligot. Aku sedikit bersemangat, ketika Hyunwoo akan masuk dia ditahan oleh 2 penjaga mereka berkata. Warga sipil dilarang masuk silakan kembali, Hyunwoo menjawab sembari menunjukkan koin emas. Aku punya rekomendasi dari Han ia bilang aku bisa bertemu dengan LeBron. Penjaga itu lalu membuka pintunya dan mengizinkan Hyunwoo masuk sambil berkata. Duke sedang berada di aula pelatihan yang berada di tengah mansion. Hyunwoo menjawab, terima kasih, saat Hyunwoo masuk banyak orang yang memperhatikannya. Mereka kaget mengapa pria itu bisa masuk ke dalam istana LeBron. Lalu beberapa orang berkata, gerbang mansion LeBron terbuka. Apa berarti orang itu pindah menuju skenario utama? Tidak mungkin aku harus mengikutinya, mereka pun berebutan meminta penjaga untuk membuka jalan. Ada yang berkata aku rekan orang itu, ada juga yang berkata. Permisi ayo kita membuat party, Hyunwoo yang sadar akan keramaian itu hanya memperlihatkan ekspresi datar sambil berkata. Ada banyak lintah di mana-mana ya, sekarang kalau kupikir-pikir aku tidak pernah melihat video tentang LeBron sebelumnya.
Akankah aku menjadi yang pertama membuatnya? Nyalakan mode rekaman. Hyunwoo masuk dan melewati koridor istana. Dia mencari keberadaan LeBron. Dia berkata, mereka bilang dia berada di aula latihan yang berada di tengah mansion. Kemudian Hyunwoo melihat seseorang yang sedang duduk di pojok sana. Dia berkata, apa itu dia? Hyunwoo pun menghampirinya. LeBron langsung berkata, apa kau orang yang datang atas rekomendasi dari Han? Hyunwoo menjawab, iya namaku Kang Hyunwoo. LeBron berkata, sudah lama sejak seorang petualang datang mencariku. Jika Han yang merekomendasikanmu itu berarti kau memiliki kemampuan. Hyunwoo tidak menjawab, dia malah bergumam, jika sudah lama apa itu berarti ada orang yang datang ke sini juga di masa lalu. Aku pikir cuman aku yang diberikan koin itu olehnya. Han itu tidak adil. LeBron kembali berkata, kau di sini untuk menguji kekuatanmu kan? Hyunwoo menjawab, aku di sini untuk menyelesaikan kues. LeBron berkata, sebuah pertarungan pedang mengungkapkan lebih banyak sifat seseorang daripada 1000 kata. Bagaimana apa kau sanggup? Sambil melempar pedang kayu ke Hyunwoo. Hyunwoo menjawab, aku berjanji pada tiap penantang untuk mengajari mereka setiap skill. Dalam hati bergumam, sial kenapa aku harus bertarung dengan semua orang yang kutemui sih. Lalu Hyunwoo berkata pada LeBron, jika aku bisa membuatmu terkesan bolehkah aku mempelajari 2 skill? LeBron menjawab, kau bisa mempelajari 3 skill bila kau mau. Tentu saja jika aku terkesan padamu, sistem mengatakan. Semua status telah ditingkatkan oleh Fighting Spirit. Musuh lebih kuat dari Anda, status Anda akan mendapat peningkatan tambahan. Hyunwoo bergumam, kali ini aku juga akan mendapat skill unik. Lalu dia berkata, mohon ajari aku dengan baik. LeBron menjawab, sungguh kuda-kuda yang aneh, aku belum pernah melihat orang hebat yang memiliki postur tubuh ceroboh seperti itu. LeBron bergumam, dia bersiap untuk bertarung, celah dalam posturnya telah menghilang. Lalu Hyunwoo pun memulai pertarungan dengan menyerang terlebih dahulu. LeBron bergumam, tiap serangannya penuh dengan kekuatan. Apa dia telah menghabiskan waktu untuk mengasah sebuah teknik yang unik? Dia bukan orang yang biasa ku kalahkan hanya dengan kuda-kuda yang bagus. Dia bahkan memanfaatkan kakinya. Kebanyakan kesatria tidak akan bisa mengalahkan orang ini. Tapi skornya hanya sekitar 50 poin. Dia tidak terlalu berbeda dengan penantang lainnya. Tiba-tiba Hyunwoo terduduk. Dia kesakitan. LeBron berkata, sejauh ini ada sekitar 10 penantang dan tak satu pun dari mereka yang bisa melampaui skor 50. LeBron bergumam, aku penasaran apa dia sama seperti mereka. Hyunwoo berkata sambil menahan rasa sakitnya, jika aku memang tidak bisa menang, aku hanya akan melakukan apapun yang ku bisa. Tiba-tiba Hyunwoo berlari. Dia menggunakan bas. Berlari dengan cepat ke depan dan mengayunkan senjata andalannya. Hyunwoo menyerang LeBron saat LeBron masih melamun. LeBron bergumam, aku tidak menyangka dia akan menggunakan skill dari jarak yang begitu dekat. Apa dia memperkirakan jarak di mana dia akan terbang? Hyunwoo berkata, kena kau. Hyunwoo mendaratkan pukulan tepat di area pundak LeBron. Namun sepertinya LeBron tidak sedikit pun merasa kesakitan. Bahkan ekspresinya lurus-lurus saja. LeBron berkata, kau cukup berani mencoba serangan berbahaya bahkan saat mengetahui perbedaan skill kita, dan aku punya cukup keseimbangan untuk mempersiapkan serangan di udara. Kau punya bakat yang menarik. 80 poin, dan bersambung. Terima kasih yang sudah setia menonton sampai akhir. Terus support channel kami agar kami semakin semangat. Sampai jumpa di chapter-chapter berikutnya. Bye-bye.